Halo Sobat Manhwa, selamat datang di konten yang jarang-jarang ini, yaitu melanjutkan cerita kultivasi lewat HP part yang ke-21. Di part sebelumnya, Zowen dan ketiga seniornya berhasil mengalahkan makhluk dimensional perimutan dan mendapatkan kristal skill darinya. Dan di part kali ini, Zowen bersama dengan Li Xuan, Xiaolu, dan si Codet akan berburu menaklukkan monster harimau kecil yang kita panggil si Oyen. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Setelah Zowen dan ketiga seniornya kembali, Pak Mingyuan memberikan Life Soul Materialization. Life Soul ini ia gunakan untuk mengobati luka-luka keempat mahasiswanya. Rasa sakit dan luka Zowen sembuh dengan cepat. Benar-benar Life Soul yang sangat kuat. Pak Mingyuan mengomeli Bang Xia, Bang Haifeng, dan Bang Yan karena membawa Zowen ke tempat yang berbahaya ketika Zowen baru saja sembuh. Diomeli seperti itu, Bang Xia cuman cengenges doang. Saat kembali tadi, Zowen bertanya ke Pak Mingyuan bagaimana cara menyerap kristal skill tingkat epic. Singkatnya, secara teori kita memang bisa menyerap kristal skill yang ranahnya lebih tinggi dari kita. Beda dengan saat kita menetaskan telur bis pendamping. Tapi tidak sesimpel itu. Esensi kristal skill akan mengarahkan vitalitas kita ke ranah yang berbeda. Jadi hal itu tidak akan mempengaruhi ranah kita. Beberapa skill mungkin akan membutuhkan lebih dari vitalitas. Contohnya ada stat minimum yang diperlukan untuk mengaktifkan skill tersebut. Di beberapa kondisi ada skill tingkat tinggi yang resikonya sangat besar. Jadi Zowen juga harus berhati-hati dengan resikonya. Zowen pun mulai paham bagaimana cara menyerap kristal tingkat epic ini. Syukurnya dia bisa menyerap kristal ini tanpa harus naik ranah ke tingkat epic. Karena ini adalah pertama kalinya Pak Mingyuan melihat semua mahasiswanya terluka, maka dia mengajak mereka semua untuk pesta makan malam hari ini. Sontak Bang Xia langsung berteriak kegirangan. "Woi dek, kau ngapain? Ayo buruan, ajak Bang Xia." Untuk mengaktifkan kristal skill mutan fairy, Zowen memerlukan stat speed sebesar 21 atau di atasnya. Dan sangat disayangkan, stat speed Zowen belum mencapai angka 21. Jadi Zowen belum bisa mengaktifkannya sekarang. Dan ini sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sama Pak Mingyuan. Kristal skill mutan fairy memerlukan stat speed minimal 21 untuk mengaktifkannya. Singkat cerita, Zowen pun pulang ke kamar asramanya. Di kamar, terlihat Lord Kambing Simulator yang sedang turu. Ternyata selama Zowen berada di Dungeon Dragon Gate Grotesque, Lord Kambing Simulator dirawat sama Li Xuan. Setelah mandi dan membersihkan badan, Zowen sadar kalau dirinya belum bisa mengalahkan monster epic versi gaming sendirian. Selain itu, dirinya perlu meningkatkan stat speednya hingga 21 supaya bisa menyerap kristal skill mutan fairy tersebut. Saat ini stat speed Zowen baru mencapai angka 18. Setiap Life Soul di tingkat epic memiliki kekuatan misterius dan membutuhkan energi vitalitas yang besar untuk mengaktifkannya. Dengan tingkat ranahnya sekarang, Zowen perlu mempertimbangkan untuk farming kristal dimensional tingkat epic supaya meningkatkan statnya dengan lebih efisien. Akan tetapi, sudah terbukti apabila Zowen punya tim yang bagus, maka mengalahkan monster tingkat epic bukanlah mitos. Tapi kristal skill tipe kecepatan tingkat epic ini bisa terkendali seperti tingkat legend atau tidak. Itulah yang menjadi kekhawatiran Zowen. Mengesampingkan hal itu, Zowen harus menemukan cara yang efisien untuk mendapatkan kristal dimensional tingkat epic. Tak terasa, pagi hari pun tiba. Ada panggilan masuk lewat HP-nya. "Siapa sih yang nelpon pagi-pagi buta gini?" ujar Zowen. Di
Di dalam mobil, Anseng meminta maaf karena mengganggu waktu tuan muda Sowen pagi-pagi buta seperti ini. Sowen meminta Anseng untuk tidak memanggilnya tuan muda, cukup memanggilnya dengan namanya saja. Anseng mengiyakannya. Mulai sekarang, dia akan memanggil Sowen dengan sebutan Ahwen, dan Sowen boleh memanggilnya Aseng, supaya terdengar lebih akrab. Tujuannya menjemput Sowen adalah karena permintaan Mamah Lan. Sowen pun baru ingat kalau dirinya lupa memberikan Mamah Lan jawaban mengenai hak atas Holy Land. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di rumahnya Mamah Lan. Di dalam, Mamah Lan bertanya ke Sowen, apa Sowen beneran memilih mundur. Soalnya ini adalah kesempatan terakhir Sowen untuk mengubah pikirannya. Dan jika Sowen beneran mundur, maka hak itu akan menjadi invalid. Mamah Lan juga mengingatkan jika reward yang didapatkan dari ujian Holy Land sangat diinginkan oleh banyak orang. Namun Sowen sudah membulatkan keputusannya untuk mundur. Hak tersebut memang sesuatu yang spesial, tapi demi kebaikan dirinya sendiri, Sowen memilih mundur. Kekuatan misterius yang ia miliki dan beberapa life provident miliknya ditambah ilmu sutra immortal membuat Sowen berpikir bahwa dirinya sudah tidak memerlukan lagi reward dari ujian Holy Land tersebut. Ngomong-ngomong, ayah pergi kemana? Kenapa tidak berada di sisi Mamah Lan? Batin Sowen. Kemudian Anseng meminta Mamah Lan untuk berbicara empat mata dengan Sowen. Mamah Lan mengatakan ke Anseng untuk tidak memaksa Sowen. Mamah Lan menghargai Sowen apapun pilihannya. Anseng pun langsung bergegas keluar menyusul Sowen. Ahwen, dirimu beneran akan menyerah? Tanya Anseng. Iya, keputusanku sudah bulat, jawab Sowen. Anseng pun langsung tepuk jidat. Dirinya tahu kalau Sowen sudah membuat pilihan. Namun sebelum pergi, Anseng ingin ngobrol sebentar dengan Sowen. Anseng langsung mengajak Sowen masuk ke sebuah ruangan. Di sana, Anseng mulai melepas pakaiannya. Kenapa kau melepas pakaian? Ujar Sowen. Lalu Sowen dibuat terkejut. Ternyata di balik tubuh atletisnya, Anseng punya banyak sekali bekas luka akibat pertempuran melawan makhluk dimensional. Bukan bermaksud mau pamer atau gimana, Anseng mau menunjukkan jika luka-luka yang dia dapatkan ini kebanyakan tidak bisa disembuhkan dan membekas di tubuhnya. Setelah melihat luka-lukanya Anseng, Sowen meyakini satu hal. Semua luka-luka Anseng berasal dari jejak-jejak pertempuran dengan makhluk dimensional. Dan di masa depan nanti, Sowen dan dirinya akan menghadapi tantangan yang jauh lebih sulit. Apa maksudmu? Tanya Sowen. Sejak dunia mengalami badai dimensi, perbatasan antara dimensi dan ruang hidup manusia telah dilindungi oleh tentara dan pembatasan dari dunia itu sendiri. Kebanyakan orang yang berlindung di zona aman tidak tahu bahwa sudah setengah abad ini makhluk dimensional berhasil melewati perbatasan yang ada di seluruh federasi. Lambat laun, hal ini akan mengacaukan keseimbangan yang ada di dunia ini. Setelah mendengar penjelasan Anseng, Sowen pun semakin yakin jika si Serpent King dan si Duyung Laknat yang menyerangnya dulu adalah makhluk dimensional yang berhasil menerobos perbatasan tersebut. Hal itu merupakan skenario terburuk yang bisa dibayangkan Anseng. Sampai sekarang, umat manusia belum mengetahui alasan dibalik terjadinya badai dimensi. Akan tetapi, makhluk dimensional terus bermunculan dan menginvasi dunia ini. Jika hal ini terus berlanjut, maka area perbatasan bisa runtuh, dan dampaknya akan terjadi pembantaian massal bagi umat manusia. Faktanya, sudah terjadi invasi makhluk dimensional di area perbatasan. Contohnya, serangan makhluk dimensional di area Gunung Catur atau nama Cinanya Gunung Kisi. Kalau lupa, silakan cek di part 13, thumbnailnya yang ini. Serangan tersebut memang sudah berhasil diatasi oleh Antian Zuo bersama Anseng. Akan tetapi, mereka harus kehilangan seorang komandan yang berada di ranah epik, dan juga seluruh sekuatnya saat invasi tersebut terjadi.
Jika Sowen tidak memiliki cukup kekuatan di dunia ini, maka Sowen tidak akan bisa melindungi keluarga dan teman-temannya. Divine Gift adalah satu-satunya kesempatan langka yang Sowen punya untuk memperoleh kekuatan baru. Dengan cerita ini, Hansheng berharap jika Sowen mau mengubah pilihannya. Hal ini bukan demi orang lain, namun demi kebaikan Sowen sendiri supaya bisa bertahan hidup di dunia yang keras ini. Meskipun sudah mendengar hal ini, Sowen tetap ada pilihannya. Hak atas Holy Land adalah milik Jing An. Seharusnya kemampuannya sudah sangat sesuai dengan peluang ini. Jujur li, Sowen merasa tidak enak hati dengan Mamah Lan. Namun Sowen sendiri tidak mau mengambil hak yang seharusnya menjadi milik orang lain. Meskipun kehilangan kesempatan ini, Sowen akan mencari kekuatan baru yang lain sampai cukup kuat untuk melindungi keluarga dan teman-temannya di masa depan nanti. Ternyata perkataan Mamah Lan benar. Meskipun bukan merupakan cucu kandung tuan besar, tapi Sowen punya temperamen yang sama dengannya. Hansheng pun menghargai keputusan tuan mudanya itu. Jika Sowen butuh apa-apa, tinggal bilang aja padanya. Dan sekarang Hansheng akan mengantar Sowen balik ke kampus. Lalu Sowen bertanya, kenapa bisa Hansheng punya margaan, padahal Hansheng tidak memiliki hubungan darah dengan keluargaan. Hansheng pun menjelaskan kalau identitas aslinya itu bukanlah rahasia yang harus disembunyikan dari orang lain. Mereka menganggap Hansheng sebagai anggota keluarga atau pelayan iblis. Namun Nyonya Lan menganggap Hansheng sebagai bagian dari keluargaan. Namun semua orang tahu jika Hansheng tidak memiliki hubungan darah dengan keluargaan. Hansheng tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Kejadian di mana Antian Juwo menyelamatkannya dari kematian dan memberikan nama Hansheng padanya. Singkat cerita, Sowen pun sudah kembali ke kamar asramanya. Menurut apa yang dikatakan Hansheng, invasi makhluk dimensional akan terjadi lebih sering dan lebih kuat. Bahkan komandan tingkat epik saja bisa terbunuh dalam invasi tersebut. Ngomong-ngomong soal makhluk dimensional, Sowen punya satu di kamarnya, yaitu Lord Kambing Simulator. Dan beliau ini adalah kambing yang sangat OP. Sowen juga jadi teringat dengan mimpinya yang ada di part 13. Dan seperti itulah gambaran jika terjadi invasi makhluk dimensional di kota. Mengesampingkan hal itu, Sowen pun berniat login ke dalam HP saktinya. Dan saat sudah masuk ke layar beranda, muncul notifikasi dari pohon kematian. Gara-gara masalah Holy Land tadi, Sowen sampai melupakan pohon kematian ini. Gak pakai lama, Sowen langsung login ke dalamnya. Di dalam sana, buah pohon kematian sudah siap dipanen. Ini buah, tapi kok kayak telur bis pendamping, ujar Sowen. Ternyata itu memang telur bis pendamping dari makhluk yang bernama Dark Doctor. Makhluk tingkat epik dan seperti inilah stat miliknya. Sowen pun mengambil kesimpulan jika kekuatan pohon ini adalah mampu mengubah kehidupan menjadi telur bis pendamping. Selain itu, yang Sowen dapatkan adalah telur bis pendamping tingkat epik. Untuk menetaskannya memang cukup beresiko. Namun dirinya saja bisa menetaskan Diting dan Pokemon peri yang merupakan makhluk tingkat mitik. Masa iya menetaskan Dark Doctor yang masih epik aja kagak sanggup? Singkat cerita, Sowen langsung kehilangan banyak darah akibat menetaskan Dark Doctor. Tidak seperti yang diduga, saat menetaskannya, Sowen mampu menahan rasa sakitnya. Hal ini bisa terjadi karena stat fisik Sowen sudah meningkat. Jadi dirinya tidak pingsan saat menetaskan bis pendamping tingkat epik. Sowen juga sudah bisa merasakan summon kontrak yang baru. Dark Doctor milik Sowen punya Left Provident yang bernama Golden Left Hand. Selebihnya masih sama ketika masih menjadi telur. Kok aneh, punyanya Dr. Jansen itu kayak gini loh. Kenapa punyaku jadi bocil? Ujar Sowen. Lalu kita diperlihatkan dengan 3 skill yang dimiliki Dark Doctor. Skill pertama bernama Scalpel. Efeknya membuat Sowen melakukan sayatan dengan akurat dan tepat. Skill kedua bernama
Fake Poison with Poison. Efeknya mampu memberikan adrenalin Zowen untuk meningkatkan kekuatan fisiknya buat sementara waktu. Dan skill ketiga adalah X-ray Vision. Efeknya bisa membuat Zowen mampu melihat kondisi internal suatu bentuk kehidupan. Jadi kemampuan ini tidak terbatas hanya pada manusia. 3 skill ini pada dasarnya adalah keterampilan medis. Namun sangat disayangkan, Zowen tidak tahu apapun mengenai dunia medis. Jika dia tahu dunia medis, mungkin ketiga skill ini akan sangat berguna di medan pertempuran. Bocil-bocil begini, Dark Doctor tetaplah makhluk tingkat epik. Kekuatannya pasti juga tidak akan kalah dari Dark Doctor-nya Profesor Jansen. Zowen tidak akan bisa lolos dari tekanan mengerikan tersebut jika bukan karena bantuan kekuatan misterius yang ada di dalam tubuhnya. Satu hal lagi, Zowen tidak bisa menunjukkan Dark Doctor ini di dunia nyata. Soalnya nggak masuk akal jika dirinya punya bis pendamping tingkat epik, padahal dia sendiri masih di tingkat legend. Jadi untuk sementara waktu, Dark Doctor ini nggak guna. Dan supaya terlihat masuk akal dia punya bis pendamping tingkat epik, Zowen harus membentuk tim yang kuat supaya bisa melawan makhluk tingkat epik yang lemah. Tapi dia tidak bisa meminta bantuan ketiga seniornya lagi. Karena tidak ada pilihan lain, Zowen pun memutuskan untuk membentuk tim dengan teman-temannya aja. Kemudian panel berpindah ke ruang latihan kampus. Di sana Lee Xuan mendapat telepon dari Zowen yang mengajaknya setim untuk mengalahkan makhluk dimensional tingkat epik. Tentu saja Lee Xuan gak nolak. Selain itu, berkat latihan bareng Lord Kambing Simulator, Left Providence Lee Xuan sudah bertambah lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Zowen belum memutuskannya dengan pasti. Kalau sudah pasti, Zowen akan menelpon Lee Xuan kembali. Sekarang Zowen mengajak satu orang lagi yang sangat bisa diandalkan di saat-saat seperti ini. Dirimu nggak di kampus? Emang dirimu lagi di mana, Bang? Tanya Zowen. Sekarang aku ada di Federasi Holy Land. Ada suatu hal penting yang harus kulakukan di sini. Terang Bang Huangji. Karena Bang Huangji lagi sibuk, sekarang pilihan Zowen cuma bisa mengajak mereka berdua doang. Jika tujuan Zowen cuma nyari material untuk menaikkan statnya, dirinya tidak perlu melawan makhluk epik yang kuat. Cukup nyari yang lemah aja supaya minim resiko. Dari semua dungeon yang sudah Zowen kumpulkan, ada beberapa dungeon yang punya makhluk kelas epik di dalamnya. Dirinya belum mampu melewati panah yang ada di Tiger Cake Pass versi gaming. Dia juga tidak bisa masuk ke dalam gerbang Zhongtian yang ada di pegunungan Luojun versi gaming karena adanya kekuatan misterius. Lalu semut preman emas juga sangat OP sehingga Zowen belum cukup kuat untuk mengalahkannya. Ditambah lagi, dia belum menemukan lokasi gua semut preman di dunia nyata. Satu-satunya tempat yang belum ia coba adalah gua peri. Zowen berharap semoga di dalam sana terdapat makhluk tingkat epik yang lemah. Singkat cerita, Zowen masuk ke dalam Dragon Gate Grotesque Gua Binyang. Ini adalah pertama kalinya Zowen mendatangi tempat ini. Dungeon Gate Grotesque sangat luas, hingga setiap gua punya dungeonnya sendiri. Hal ini memudahkan Zowen untuk melakukan eksplorasi. Tiba-tiba ada anak harimau yang ngamuk ke Zowen. Jangan bilang kalau si Oyan kecil ini makhluk epik, ujar Zowen. Dan dawas. Ternyata mau di dunia nyata maupun di dunia manhwa, si Oyan sangat kuat. Anjir, si Oyan beneran monster tingkat epik, ujar Zowen. Zowen berusaha mati-matian menghindari amukan si Oyan. Di sisi lain, si Oyan benar-benar kuat hingga membuat Zowen kewalahan. Karena tidak punya pilihan lain, skill Star Sword Key / Full Power Zowen lesatkan. Namun si Oyan mampu menangkis serangan tersebut dengan sangat mudah menggunakan ekornya. Tiba-tiba angin dingin menerjang si Oyan dan membuat si Oyan langsung membeku seketika. Namun dengan kekuatan fisiknya saja, si Oyan mampu lolos dari efek freeze tersebut dan kembali mengamuk.
Zhou dibuat terkejut dengan kemampuan Xiaoyan yang mampu menghancurkan spell apapun hanya dengan kekuatan fisiknya. Lagian Zhou sudah hampir kehabisan energi vitalitasnya, dan seharusnya Xiaoyan juga bakal kehabisan tenaga. Dan mak pletaf, Zhou pun langsung game over. Sesuai dugaan, dirinya tidak bisa mengalahkan makhluk epik hanya dengan sendirian. Jadi pilihan terbaik Zhou saat ini adalah membentuk tim dan membuat rencana strategi yang matang. Stat atribut yang dimiliki monster tingkat epik bukanlah satu-satunya alasan kenapa menghadapi mereka itu cukup sulit. Mereka punya life providence dan skill vitalitas yang kuat. Selain itu, makhluk epik juga punya life soul. Tambahan life soul inilah yang menjadi faktor penting yang memberikan jarak yang sangat jauh antara makhluk tingkat legend dengan makhluk tingkat epik. Namun Xiaoyan yang dilawan Zhou barusan tidak menunjukkan adanya life providence ataupun skill vitalitas, apalagi life soul. Yang Xiaoyan lakukan hanyalah mengamuk dengan tubuh makhluk tingkat epik. Jika Zhou mempelajari karakteristik Xiaoyan, harusnya dengan tim beranggotakan 4 orang tingkat legend terbaik pasti bisa mengalahkannya. Jika dibandingkan dengan makhluk epik lain yang Zhou ketahui, Xiaoyan adalah target yang paling berpeluang besar untuk bisa dikalahkan. Nggak pakai lama, Zhou langsung login kembali ke dalam dungeon Dragon Gate Grotesque Gua Binyang. Tak terasa, hari sudah subuh. Meskipun berulang kali dibantai sama Xiaoyan, akhirnya Zhou berhasil menemukan semua pola serangannya Xiaoyan. Damage serangan Xiaoyan emang gede, tapi akan percuma jika nggak kena. Zhou nggak nyangka kalau makhluk epik yang cuman bisa melakukan basic attack itu beneran ada. Pagi harinya, teman-teman yang diajak Zhou pun kumpul di kamarnya. Apa? Berburu Xiaoyan di Gua Binyang? Tanya Li Xuan. Xiaoyan sangat cocok sebagai target awal mereka. Zhou pun heran kenapa Li Xuan sepanik itu. Jujur Li Xuan bukan panik karena takut sama Xiaoyan. Yang jadi masalahnya, Xiaoyan itu adalah spesies makhluk dimensional yang dilindungi. Zhou baru tahu kalau ada spesies makhluk dimensional yang dilindungi. Menurut informasi yang ada di forum federasi, Life Providence Xiaoyan adalah a lucky little tiger. Life Providence itu tidak memberikan Xiaoyan kemampuan apa-apa. Namun menurut beberapa penelitian yang sudah dilakukan, jika kita membawanya ke area dimensional, maka kesempatan kita mendapatkan sesuatu atau telur bis pendamping dengan atribut yang kita inginkan akan lebih tinggi dari biasanya. Sontak Zhou langsung melihat ke arah Xiaolu. Sejarah mengatakan jika Life Providence ini berasal dari cerita Buddha di mana Pangeran Sattva mengorbankan diri untuk memberi makan harimau. Meskipun harimau kecil diketahui menjadi makhluk epik terlemah, namun peperangan terjadi karena orang-orang menginginkannya karena punya karakteristik yang unik dan juga langka. Saat ini, pihak militer federasi mengambil kontrol penuh terhadap dungeon Gua Binyang. Mereka membuat aturan khusus bagi siapapun yang ingin memasuki Gua Binyang. Kemudian panel berpindah ke gerbang masuk Gua Binyang. Di sana dijelaskan bahwa cara memasuki dungeon ini adalah dengan gacha. Sekali gacha harganya $10.000 dengan 1% kesempatan memenangkan hak masuk. Dan tidak hanya itu, ada juga batas waktunya. 99% kesempatan memenangkan 1-5 jam dan 1% kesempatan untuk memenangkan hadiah jackpot yaitu 72 jam. Rumor mengatakan jika jumlah hadiah jackpot itu tidak lebih dari 5 kupon dan pembayaran hanya bisa dilakukan secara online alias tidak menerima uang cash. Jeffrey menegaskan kalau trik curang apapun pasti akan ketahuan. Sistem keamanan gacha di sini sangatlah kuat. Bagaimana? Mau lanjut? Tanya Li Xuan. Lanjutlah, serahkan saja padaku, ucap Xiaolu dengan penuh percaya diri. Dan tara, Xiaolu berhasil mendapatkan 4 kupon masuk untuk mereka semua. Ayo masuk, teriak Xiaolu.
Ternyata Xiaolu berhasil mendapatkan 4 kupon jackpot secara beruntun. Nah nih, bagaimana bisa mereka mendapatkan 4 kupon jackpot? Bukannya kupon jackpotnya cuma ada 5 dan peluangnya bukannya sangat kecil, ujar Jeffrey yang langsung terkejut. Dia pun memutuskan untuk melaporkan hal ini ke tim teknisi untuk memperbaiki sistem gacha di gerbang tersebut. Sambil berjalan ke bagian gua yang lebih dalam, Li Xuan bertanya ke Xiaolu pakai teori apa kok sampai bisa mendapatkan 4 kupon jackpot ini. Tapi Xiaolu nggak pakai teori apapun. Yang dia lakukan hanya menekan tombol doang. Karena keluarga Li beda wilayah sama keluarga Wang, jadi wajar apabila Li Xuan tidak pernah mendengar tentang Xiaolu sebelumnya. Belum genap berumur 1 bulan, Xiaolu langsung memenangkan tiket lotre dengan hadiah sebesar 10 juta dolar. Terus waktu masih SD, Xiaolu membeli jepit rambut dan mendapatkan hadiah kristal super langka seharga 3.000 dolar. Terus pas baru masuk SMP, belum selesai ngomong, Li Xuan menyuruh Feng Qiuyan untuk berhenti. Daripada cerita, mending langsung dibuktikan saja. Xiaolu disuruh milih kepala atau ekor sama Feng Qiuyan. Kepala atau ekor? Aku pilih berdiri, ucap Xiaolu. Mak kling. Feng Qiuyan alias si codet langsung melemparkan koinnya. Li Xuan berusaha menangkapnya namun gagal. Dan klutik. Koin tadi beneran berdiri dong. Nah nih, teriak Li Xuan. Gila, keberuntungannya nggak ada cooldown kah? Batin Zhouwen. Dek Xiaolu, lupakan harimau kecil ini. Ayo ikut aku ke Las Vegas sekarang. Kita bikin bangkrut bandar judi di sana. Ajak Li Xuan. Woi, jangan lupakan tujuan kita ke sini dong, ucap Zhouwen dari belakang. Li Xuan menyuruh Zhouwen untuk santai. Mereka berempat kan punya jatah 72 jam alias 3 hari di tempat ini. Jika hari ini zong, ya coba lagi esok hari. Dan belar. Xiaoyan pun muncul di hadapan mereka berempat. Mereka berempat langsung masuk ke mode tempur. Meskipun menjadi yang terlemah, Xiaoyan tetaplah makhluk epik yang bisa menghabisi mereka berempat jika lengah. Semuanya ikuti arahanku, tegas Zhouwen. Kemudian panel berpindah ke gerbang masuk Gua Binyang. Terlihat Jeffrey yang sedang melihat siapa saja orang yang masuk ke dalam dungeon barusan. Dia melapor ke Jing'an kalau Zhouwen baru saja masuk ke dalam dungeon. Kelompok mereka mendapat kupon jackpot sehingga ada kemungkinan kalau tidak akan keluar sebelum 72 jam. Mendengar itu, Jing'an cukup sebel. Soalnya ada hal penting yang mau dibicarakan sama Zhouwen. Si Jeffrey menerangkan kalau dirinya harus mematuhi peraturan. Dia tidak bisa mengizinkan Jing'an masuk tanpa menggacha kupon masuknya. Bukan dia tidak menghargai keluargaan, tapi Gua Binyang di bawah kontrol federasi. Jeffrey harus bersikap profesional. Kalau enggak, dirinya bisa dipecat sama federasi. Jadi mau nggak mau, Jing'an hanya punya 2 pilihan. Yang pertama, Jing'an harus menunggu hingga Zhouwen keluar dari dungeon ini. Dan yang kedua, Jing'an menggacha kupon supaya bisa nyusulin Zhouwen masuk ke dalam dungeon. Singkat cerita, panel berpindah ke dalam Gua Binyang. Dengan arahan dari Zhouwen, mereka berempat mampu menekan Xiaoyan dan membuatnya kewalahan. Li Xuan gak nyangka kalau melawannya bakal semudah ini. Feng Qiuyan merasa kalau semua ini bisa terjadi karena arahan senseinya itu. Tanpa arahan dari Zhouwen, mereka tidak akan bisa melawan Xiaoyan semudah ini. Kemudian Xiaoyan menoleh ke arah Xiaolu. Aku memilihmu, ucap Xiaoyan ke Xiaolu yang membuat Xiaolu kebingungan. Sontak Xiaoyan langsung berubah wujud ke mode telur bis pendamping. Li Xuan baru pertama kali ini melihat ada makhluk dimensional yang menyerah dan berubah menjadi telur bis pendamping. Kondisi ini memang sangat langka dan cocok dengan si loli pembawa hoki Xiaolu.
Kemudian Shou-Lu meminta kepada ketiga teman cowoknya itu untuk membiarkan dirinya mengambil telur bis pendamping si Oyen. Nanti Shou-Lu bakal memberikan mereka semua hadiah sebagai gantinya. Dan sayang sekali, chapter pun harus mentok sampai di sini. Tapi nggak apa-apa, manhwa ini belum tamat. Kita akan lanjut lagi kalau 5 chapter berikutnya udah rilis. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.